Suara itu tetap terngiang di telinga gue. Dan bokap nyokap nggak denger sama sekali. Bener-bener gangguan itu nggak juga berhenti. Sampai akhirnya bokap nyokap memutuskan ngehubungin ustadz yang terkenal di daerah kampung gue. Pas nyokap bokap jelasin kejadiannya ke Pak Ustadz pun bilang, "Oh, ini ada yang nggak suka nih sama usaha juragan. Dia nggak suka juragan sukses. Makanya mereka ngirimin hal ini biar keluarga juragan resah dan pindah dari sini." Dengar itu seperti tamparan keras buat ayah. Padahal sebagai seorang juragan nelayan, beliau juga dikenal sosok yang adil dan ramah, sehingga banyak orang yang menghormatinya. Jadi kita rewind nih dari beberapa kejadian horor kemarin. Memang banyak cobaan besar yang dihadapi, yang buat keluarga kita hampir kehilangan segalanya. Usaha ayah tiba-tiba mengalami kemunduran drastis. Kapal-kapal nelayan yang biasanya menghasilkan tangkapan melimpah, tiba-tiba mulai sering pulang dengan tangan kosong. Beberapa kapal bahkan mengalami kerusakan berulang kali tanpa sebab yang jelas. Keuangan keluarga kita pun ikut terguncang. Padahal sebelumnya kehidupan kita cukup stabil. Ayah jadi murung. Beliau yang biasanya semangat kerja berubah jadi pemurung dan mudah marah. Mama sering cerita kalau setiap ayah pergi melaut, beliau merasa berat dan seperti nggak ada semangat gitu. Bukan hanya usaha yang terhambat, tapi ada hal-hal yang terjadi di rumah. Mama beberapa kali nemu benda-benda asing di halaman rumah, kayak boneka kecil yang diikat dengan benang hitam, dan beberapa kali lihat bunga layu yang sengaja ditaruh di depan pintu. Semakin lama, keanehan ini kayak ada hubungannya dengan apa yang dialami ayah. Suatu malam, ayah mimpi buruk berulang-ulang. Dalam mimpinya, ada seorang yang mengikat tubuhnya dengan tali besar, lalu nyeret dia ke tengah laut. Dalam mimpi itu, ayah mencoba lawan, tapi tubuhnya lemes, nggak berdaya. Keesokan harinya, ayah ngerasa tubuhnya sakit dan capek. Padahal beliau nggak ngelakuin pekerjaan berat. Oke, balik lagi ke cerita yang Pak Ustadz datang ya. Pak Ustadz minta kita ngebersihin rumah, terutama di area yang sering ditemukan benda-benda aneh. Semua benda itu dikumpulin dan dibakar sampai habis. Ayah juga diminta untuk mandi menggunakan air ruqyah. Air itu udah dicampur dengan air garam kasar dan beberapa daun bidara yang bisa menetralisir energi negatif. Setelah proses penyembuhan selesai, perlahan-lahan gue lihat perubahan pada ayah. Beliau jadi semangat kerja lagi, dan tangkapan nelayan kini mulai membaik. Seolah-olah semua beban yang menghalangi ayah selama ini benar-benar lenyap. Dan lo tahu, teror tangisan dan ketukan pintu itu benar-benar udah gak ada lagi. Setelah kejadian ini, gue sadar kalau iri hati dan dengki bisa ngebuat orang ngelakuin hal-hal di luar akal sehat buat ngecelakain orang lain. Dari cerita ini juga sebagai pengingat untuk selalu waspada dan memperbanyak